Ada gambar dan kata tak senonoh di dinding SMK Negeri 1 STT UJH Pak Barat. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kata-kata ini tentu tidak asing lagi di telinga kita. Kata-kata ini merupakan sebagian kata yang diucapkan oleh proklamator kita Insinyur Soekarno saat membacakan teks proklamasi Negara Republik Indonesia di Pegangsaan Timur Jakarta. Saat ini kita sudah 77 tahun merdeka. Merdeka yang diucapkan oleh Bung Karno bukanlah dalam arti sempit atau merdeka secara fisik, tidak dijajah oleh bangsa asing lagi. Tetapi sebagai generasi penerus bangsa, kita haruslah mengartikan kata-kata merdeka dalam arti luas. Salah satunya adalah merdeka dalam ilmu pengetahuan yang dapat kita sumbangkan ke bangsa dan negara kita ini. Karena bila bangsa kita sudah merdeka di bidang ilmu pengetahuan, maka bangsa asing tentu tidak dapat menjajah kita lagi di semua sektor seperti sektor ekonomi, alutsista, tambang, pertanian, perkebunan, kelautan, industri dan teknologi, dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Untuk mencapai harapan itulah, maka pemerintah kita memperkuat dunia pendidikan, riset, dan teknologi kita di bawah satu kementerian yang disebut dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Karena dunia pendidikan ini dianggap sangat penting, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR RI setuju mengalokasikan dana APBN kita lebih besar dari kementerian lainnya, yakni sebesar 25% dari dana APBN kita setiap tahunnya. Akan tetapi nampaknya filosofi dan pemikiran seperti itu tidak masuk ke dalam pemikiran kepala sekolah dan guru-guru yang saat ini memimpin dan mengajar di SMK Negeri 1 STT UJH ini. Entah karena tidak pernah diperhatikan atau ditegur oleh atasannya, dalam hal ini Gubernur Sumut melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, atau karena memang oknum kepala sekolah yang telah ditugaskan di sekolah ini tidak memahami betapa pentingnya pendidikan untuk dapat memberikan ilmu dan menambah karakter anak-anak generasi penerus bangsa yang ada di Kabupaten Pak Barat ini. Betapa mirisnya hati kami ketika melihat kondisi fisik bangunan SMK Negeri 1 STT UJH ini. Kerusakan-kerusakan fisik cukup parah sudah terjadi di mana-mana. Plafon yang busuk dan pecah, kaca dan daun jendela banyak yang tidak terpasang, keramik lantai yang pecah, mobiler berupa kursi dan meja yang rusak dan terlihat terbuang di mana-mana. Ditambah lagi performance dan warna cat dinding yang pudar dan luntur. Areal lingkungan sekolah yang tidak bersih dan asri karena banyak yang ditumbuhi oleh semak belukar. Bahkan salah satu dinding ruang kelas belajar ada yang sudah terbelah mulai dari pondasi hingga ke selop atas bangunan gedung. Kondisi lingkungan dan ruang kelas sekolah seperti ini tentu akan sangat mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan, bahkan keselamatan guru dan siswa saat melaksanakan proses belajar dan mengajar di SMK Negeri 1 STT UJH ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan gempa. Bayangkan kalau tiba-tiba terjadi gempa di saat siswa dan guru sedang fokus belajar dan mengajar di dalam ruang kelas yang dindingnya terbelah seperti ini. Karena getaran gempa, maka dinding yang sebelumnya sudah terbelah itu akan dengan cepat dapat menimpa siswa dan guru yang ada di ruangan. Lalu siapakah yang akan bertanggung jawab? Bukankah kita hanya bilang kasihan, itu kan bencana alam, lalu mengucapkan turut berduka cita dan sungkawa di Facebook? Padahal korban itu terjadi disebabkan oleh kebodohan kita karena membiarkan dinding sekolah terbelah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Ada hal yang paling memalukan yang kami temukan di sekolah ini, yaitu di dinding-dinding ruang kelas belajar SMK Negeri 1 STT UJH ini kami temukan tulisan kata-kata tidak senonoh dan gambar-gambar yang mirip alat kelamin pria. Paling memprihatinkan lagi adalah tulisan yang mengatakan kelamin wanita ditulis di dinding dekat meja piket guru digunakan setiap hari kerja di sekolah ini. Tanya, apakah gambar-gambar dan kata jorok seperti ini layak ada di lingkungan pendidikan? Apakah kepala sekolah dan guru-guru memperhatikan gambar-gambar dan tulisan tersebut? Padahal ada ditulis di dekat meja piket. Bukankah mereka rutin setiap hari datang ke sekolah ini? Bukankah mereka digaji rakyat untuk datang ke sekolah ini setiap hari? Kami saja yang hanya sekali-sekali datang untuk memantau sekolah ini dan tidak digaji oleh rakyat dapat melihat kejanggalan-kejanggalan seperti ini. Jadi kami meminta kepada kepala sekolah dan guru yang mengajar di sekolah ini agar lebih memperhatikan tugas dan fungsinya. Kebiasaan yang hanya datang, lalu isi absen, ngajar, dan pulang lalu tunggu tanggal gajian agar segera dihilangkan. Mari kita pahami kondisi orang tua siswa saat ini di tengah suasana krisis dengan susah payah menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini, dan sangat mengharapkan bimbingan ilmu dan penempahan karakter dari guru
guru-guru di sekolah ini. Kepada Kepala Bidang Pendidikan yang saat ini ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang setiap bergerak dibiayai dan difasilitasi oleh uang rakyat. Turun dong ke daerah-daerah, lihat dan periksa keadaan dan kondisi sekolah yang berada di bawah naungan kerjamu. Tegur dan evaluasi kinerja dari para kepala sekolahmu. Itu salah satu cara kita agar dunia pendidikan di Sumatera Utara bisa berjaya lagi seperti dulu. Jangan pakai sistem ABS atau asal Bapak senang. Kalau gubernur bertanya, siapa? Semua beres. Tapi nyatanya kondisi-kondisi di sekolah di daerah-daerah yang ada di seluruh kabupaten provinsi Sumatera Utara ini masih banyak sangat yang memperhatikan. Kepada pengawas sekolah, mana kinerjamu? Apa yang telah Anda perbuat untuk kemajuan sekolah SMK dan SMA yang ada di daerah Provinsi Sumut ini? Kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar segera menegur dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah SMK Negeri 1 STTU JH Kabupaten Papua Barat ini untuk lebih sensitif dan peduli terhadap lingkungan sekolahnya, agar anak-anak yang kami percayakan menimba ilmu dan mendapat tempahan karakter di sekolah ini dapat menjadi sumber daya manusia yang handal sehingga mampu berkompetensi dan akan menjadi kebanggaan bangsa dan negara, khususnya kebanggaan kami orang Pak di kemudian hari. Narasi Bayu Sugara, juru kamera Putra Sianturi, data Nur Elia Capa. Catch 'em all.